Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas case study 3, konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Mari kita bahas bersama. Case study konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Soal yang pertama yaitu buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Jadi, jurnal akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020 mencatat investasi pada PT Farva bertambah di debit 300 juta dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 300 juta. 300 juta ini didapat dari soal nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya. Yang kedua yaitu jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020 mencatat investasi pada PT Farva bertambah di sebelah debit sebesar 75 juta dan bagian laba atas PT Farva bertambah di sebelah kredit sebesar 75 juta. 75 juta ini didapat dari neraca saldo bagian laba dari PT Afaf bagian laba dari PT Farva. Yang terakhir yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020. Jurnalnya yaitu kas bertambah sebesar 20 juta di sebelah debit dan investasi pada PT Farva berkurang 20 juta di sebelah kredit. 20 juta tersebut berasal dari neraca saldo bagian dividen pada PT Farva. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu membuat kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Sebelum membuat kertas kerja konsolidasian, terlebih dahulu membuat ayat jurnal eliminasi untuk tahun 2020. Perhitungan nilai buku tahun 2020 yaitu yang pertama, memasukkan saldo awal atau nilai buku awal sebesar 300 juta dari jurnal akuisisi yang pertama. Lalu yang selanjutnya, saham biasa senilai 200 juta. Ini didapat dari neraca saldo PT Farva dengan nama akun saham biasa. Karena saldo awal senilai 300 juta di sisi debit dan saham biasa senilai 200 juta di sisi kredit, maka terjadi pengurangan sehingga saldo laba yang diperoleh yaitu senilai 100 juta. Langkah selanjutnya yaitu terdapat laba bersih senilai 75 juta. 75 juta ini didapat dari jurnal laba neto dan dipindahkan di bagian saldo laba yaitu senilai 75 juta juga. Lalu dividen mengurangi sebesar 20 juta didapat dari neraca saldo PT Farva di debit dan bagian saldo laba juga mengurangi senilai 20 juta. Yang terakhir yaitu saldo akhir pada 31 Desember 2020 yaitu senilai
355 juta itu didapat dari nilai buku awal ditambah dengan laba neto lalu dikurangi dengan dividen, sehingga hasil akhirnya yaitu didapat 355 juta. Untuk saham biasa yaitu senilai 200 juta karena laba neto dan dividen itu tidak ada, sehingga hasil dari nilai buku akhir senilai 200 juta. Pada saldo laba yaitu hasilnya 155 juta. 155 juta ini didapat dari nilai buku awal ditambah dengan laba neto lalu dikurangi dividen, sehingga hasil akhirnya yaitu 155 juta. Jadi pada tanggal 31 Desember 2020 terjadi pencatatan yaitu saham biasa PT Farva didebit senilai 200 juta. Saldo laba PT Farva senilai 100 juta di sisi debit, bagian laba PT Farva senilai 75 juta di sisi debit. Dividen di sisi kredit senilai 20 juta. Investasi pada PT Farva dikredit senilai 355 juta. Selanjutnya kita akan menghitung kertas kerja konsolidasi, yang dimana kertas kerja konsolidasi ini terdapat akun-akun yang berasal dari neraca saldo. Langsung saja kita akan menjumlah bagian laporan laba rugi. Di bagian laporan laba rugi terdapat akun-akun seperti penjualan, beban-beban, serta bagian laba dari PT Farva. Yang pertama ada penjualan dari PT Afaf senilai 800 juta, dari PT Farva 250 juta, sehingga konsolidasiannya kita jumlah menjadi 1.050 juta. Nah, kita ambil dari neraca saldo. Nah, di sini ya. Kemudian terdapat akun beban-beban. Nah, di sini beban-beban itu mengurangi sehingga disimbolkan dengan minus. Beban pokok penjualan dari PT Afaf senilai 200 juta, dari PT Farva 125 juta, sehingga kita jumlah konsolidasiannya menjadi 325 juta. Yang ketiga yaitu ada beban penyusutan. Beban penyusutan dari PT Afaf senilai 50 juta, dari PT Farva 10 juta, sehingga kita jumlah konsolidasiannya menjadi 60 juta. Yang keempat terdapat beban administrasi dan penjualan dari PT Afaf senilai 225 juta, dari PT Farva 40 juta, sehingga konsolidasiannya menjadi 265 juta. Yang kelima terdapat bagian laba dari PT Farva. Nah, di sini dari PT Afaf 75 juta, kemudian PT Farva kosong, dan bagian laba ini harus dieliminasi, sehingga di sini terdapat jurnal eliminasi di debit 75 juta, kita ambil dari sini. Nah, di sisi debit sehingga konsolidasiannya menjadi kosong karena ini tadi sudah dieliminasi. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung laba bersih konsolidasi. Dari PT Afaf kita jumlah 800 juta dikurangi 200 juta, kemudian dikurangi 50 juta, dikurangi 225 juta, ditambah 75 juta, sehingga hasilnya menjadi 400 juta. Begitu pula dengan PT Farva, kita jumlahkan menjadi 75 juta. Nah, di sini terdapat jurnal eliminasi pada sisi debit 75 juta juga dari bagian laba tersebut, dan konsolidasinya kita jumlah menjadi 400 juta. Selanjutnya kita akan menghitung bagian kedua, yaitu laporan perubahan saldo laba. Nah, di sini terdapat akun saldo laba awal dari PT Afaf senilai 225 juta,
Dari PT Farva 100 juta, karena saldo laba harus dieliminasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka di sini terdapat jurnal eliminasi senilai 100 juta di sisi debit. Kita ambil dari sini. Sehingga konsolidasiannya kita jumlah menjadi 225 juta. Yang kedua terdapat laba neto. Nah, di sini laba neto kita ambil dari sini. Begitu juga dengan PT Farva 75 juta. Nah, laba neto juga harus dieliminasi senilai 75 juta di sisi debit. Kita ambil dari sini. Nah, sehingga konsolidasiannya menjadi 400 juta. Bagian ketiga yaitu terdapat dividen. Nah, dividen di sini tuh mengurangi sehingga terdapat simbol pengurangan seperti ini. Dividen dari PT Afaf senilai 100 juta, dari PT Farva 20 juta. Karena dividen juga harus dieliminasi di sisi kredit senilai 20 juta, kita ambil di sini senilai 20 juta. Sehingga konsolidasiannya menjadi 100 juta. Nah, saldo laba akhir kita akan menjumlahkan dari 225 juta ditambah 400 juta dikurangi 100 juta, hasilnya 525 juta. Begitu pula dengan PT Farva, yaitu senilai 155 juta. Kemudian jurnal eliminasinya yang di sisi debit 175 juta, di sisi kredit 20 juta. Nah, sehingga konsolidasiannya kita jumlah juga 225 juta dikurangi 400 ditambah 400 juta dikurangi 100 juta, sehingga hasilnya menjadi 525 juta. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menghitung laporan posisi keuangan yang terdiri dari saldo. Yang pertama kas, piutang, persediaan tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, investasi pada PT Afaf, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, dan saham laba. Untuk saldo nominal ini diperoleh dari neraca saldo bagian ini. Dimulai dari akun yang pertama yaitu kas. Untuk PT Afaf sebesar 130 juta dan PT Farva sebesar 80 juta. Untuk konsolidasiannya sebesar 210 juta diperoleh dari penjumlahan nominal 2 ini. Untuk piutang, PT Afaf sebesar 165 juta dan PT Farva sebesar 65 juta. Untuk konsolidasiannya diperoleh 230 juta. Ini dari penjumlahan 165 juta ditambah 65 juta. Akun selanjutnya yaitu persediaan. Untuk PT Afaf sebesar 200 juta dan PT Farva sebesar 75 juta. Untuk konsolidasiannya diperoleh 275 juta. Diperoleh dari penjumlahan akun ini 200 juta ditambah 75 juta. Selanjutnya tanah. Untuk PT Afaf sebesar 200 juta dan PT Farva sebesar 100 juta. Untuk konsolidasiannya diperoleh 300 juta dari penjumlahan akun ini 200 juta dan 100 juta. Selanjutnya bangunan dan peralatan. Untuk PT Afaf diperoleh 700 juta dan PT Farva sebesar 200 juta. Untuk konsolidasiannya diperoleh 900 juta. Ini dari 700 ditambah 200 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan. Untuk PT Afaf sebesar 450 juta dan PT Farva sebesar 20 juta. Untuk konsolidasiannya diperoleh 470 juta. Ini dari 450
ditambah 20 juta. Selanjutnya investasi pada PT AFAF. Untuk PT AFAF diperoleh 355 juta. Ini dari saldo 31 Desember nilai buku akhir tahun 2020. Untuk PT Farva kosong, untuk jurnal eliminasinya diperoleh 355 juta. Ini dari investasi pada PT Farva dieliminasi pada 31 Desember di sisi kredit. Kemudian setelah sudah kita jumlahkan, yaitu total aset untuk PT Farva sebesar 1.300.000.000. Ini diperoleh dari penjumlahan akun ini dijumlahkan. Kemudian PT Farva diperoleh 500 juta. Ini diperoleh sama penjumlahan akun ini sampai ini. Untuk jurnal eliminasinya di sisi kredit ini tinggal diturunkan saja. Untuk konsolidasiannya sebesar 1.445.000.000. Ini diperoleh dari penjumlahan ini. Kemudian ada akun utang usaha. Untuk PT AFAF sebesar 75 juta dan PT Farva sebesar 60 juta. Untuk konsolidasiannya diperoleh 155 juta. Ini dari penjumlahan ini. 75 juta dan 60 juta. Akun selanjutnya utang obligasi sebesar 200 juta dari PT AFAF dan PT Farva sebesar 85 juta. Untuk konsolidasiannya sebesar 285 juta. Ini diperoleh dari penjumlahan ini. Selanjutnya saham biasa. Untuk PT AFAF sebesar 500 juta. Untuk PT Farva sebesar 200 juta. Untuk jurnal eliminasinya di sisi debit sebesar 20 juta. Ini dari eliminasi pada 31 Desember sebesar 200 juta di sisi debit. Selanjutnya konsolidasiannya sebesar 500 juta. Ini diperoleh dari 500 juta ditambah 200 juta lalu dikurangi 200 juta. Selanjutnya saldo laba untuk PT AFAF sebesar 525 juta, PT Farva sebesar 155 juta. Jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 175 juta. Jurnal eliminasi di sisi kredit 20 juta. Untuk konsolidasiannya diperoleh 525 juta. Semua akun ini diperoleh dari tabel 4 bagian laporan perubahan saldo laba, bagian ini saldo laba akhir sampai ini. Kemudian kita total liabilitas dan ekuitas sebesar 1.300.000.000. Ini diperoleh dari penjumlahan akun ini. Selanjutnya ini dari PT AFAF ya. Untuk PT Farva sebesar 500 juta. Ini sama diperoleh dari penjumlahan ini. Untuk jurnal eliminasinya diperoleh dari penjumlahan ini. Jurnal eliminasi di sisi kredit tinggal diturunkan. Untuk konsolidasiannya diperoleh dari penjumlahan ini. Audio Jungle.